Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala Rasulullah bil radinil haqli bi rawladin kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Salawat dan salam juga tak lupa kita hadirkan kepada junjungan Allah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan memperbanyak salawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya di hari kemudian kelak. Baik, alhamdulillah rahimahumullah. Seperti biasa di setiap pekan terakhir setiap bulannya kita akan adakan agenda bedah Al-Wa'i. Untuk kali ini Al-Wa'i edisi Desember, rubrik fokus dengan judul KCJB, Bus dan Pelayanan Publik, atau KCJB ini Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bus dan Pelayanan Publik. Nah, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir pembedah rubrik fokus majalah Al-Wa'i edisi Desember ini, yaitu Ustadz Hardani. Nah, insya Allah acara ini kedepannya akan dipandu oleh Ustadz Nur Mansah. Baik para Ustadz yang dimuliakan Allah, nanti ada sesi diskusi, jadi mohon perhatiannya. Nanti kita sama-sama kita simak apa yang sudah dipaparkan oleh pemateri. Mungkin demikian, kita buka saja bedah Al-Wa'i kita untuk pekan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator forum, Ustaz Nur Mansah. Silakan Ustaz. Kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita kesemuanya masih dapat menikmati, yaitu berupa nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bersama hadir di Ponfest ini, yaitu di Asokofi, dalam rangka setiap di minggu akhir, yaitu bedah Al-Wa'i. Dalam konteks tema kali ini yaitu untuk membedah kajian kereta cepat Jakarta-Bandung atau WOX dan pelayanan publik, yang insya Allah kita sudah pada tahu nantinya akan dipaparkan oleh pemateri. Mungkin ustadz-ustadz semua pada kenal ya. Pas pula ini nanti sama temanya ini gitu ya, seorang pemegang proyek gitu ya kan, Ustadz Ardani gitu. Jadi pas lah nanti. Jadi selanjutnya selawat dan beramai salam tak zoom-zoomnya marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan rutinitasnya kita untuk menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak kita harapkan nanti syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Ikhwan fillah dan para ustadz hadirin semua, saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadirannya. Dan sekali lagi saya akan mempertanyakan, apa kabar malam hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, semoga semua para hadirin tetap diberikan kesehatan ya. Harapannya kita semua di sini tetap istiqomah untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ya, untuk malam hari ini mungkin tidak panjang kalam dari saya sebagai moderator, hanya menyampaikan beberapa untuk temanya itu. Yang pertama, pembukaan sudah kita lakukan, dan untuk pengenalan mungkin sudah pada kenal ya pemateri kita pada malam hari ini, jadi tak perlulah kita kenal-kenalkan lagi ya kan.
Jadi pas juga ini memang kalau yang pematerinya untuk menjelaskan kereta cepat Jakarta Bandung yang mengenai proyek-proyek, anggaran, pembiayaan, pendanaan, ataupun nanti kendala-kendala apa yang terjadi di sana. Jadi mungkin di buku Bedah Alwa itu ada ya. Jadi nanti akan dipaparkan oleh pemateri kita. Dan juga harapan besar dari saya, mungkin dari Ikhwan Fillah, para ustadz yang hadir pada malam hari ini, nanti juga ada kesempatan untuk tanya jawab ataupun bisa menambahin supaya kita clear. Kita akan mengetahui perkembangan tentang kereta cepat Jakarta Bandung dan efisiennya bagaimana. Apakah kita juga yang hadir pada malam hari ini kedepannya kita dapat menikmati kereta cepat tersebut. Ya insya Allah kita dapat menikmatin. Mudah-mudahan biayanya bisa minim gitu ya kan Ustaz. Nah, jadi kita bisa seperti naik kereta api pada umumnya. Mungkin kalau kereta api di sini bunyinya buru-buru. Ya insya Allah kalau kereta cepat dingin cepat katanya gitu. Jadi mungkin itu aja dari saya sebagai moderator. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Pada pemateri Pak Hardani, saya berikan waktu dan kesempatannya untuk menyampaikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada moderator forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Ya, tema berdakwah kita malam ini terkait dengan pelayanan publik, yaitu KCZB, Kereta Cepat Jakarta Bandung, atau disilakan dengan WHOOSH. Waktu hemat, operasi optimal, sistem hebat, WUS. Nah, berkaitan dengan KCZB ini memang beritanya hangat. Dari awal perencanaan itu memang cukup luar biasa hangat, karena ada sedikit penolakan dari Menteri Perhubungan pada saat itu, yaitu Ignatius Jonan. Kalau nggak salah. Ignas Jonan. Menteri Perhubungan. Ustaz. Ya, Menteri Perhubungan pada saat itu yaitu Ignatius Jonan. Nah, ada beberapa alasan yang menjadi dasar penolakan Menteri Perhubungan pada saat itu, yang akhirnya berimbas kepada pergantian beliau. Sehingga sekitar tahun 2016 awal itu Menteri Perhubungan diganti, dilanjutkan oleh Bapak Budi Karya Sumardi. Nah, di tangan beliaulah proyek KCZB ini dilaksanakan. Walaupun sempat ini ya mangkrak sekitar tahun 2021, tapi kemudian dilanjutkan oleh pemerintah. Nah, alasan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada saat itu menganggap bahwa kereta cepat Jakarta Bandung itu kurang efisien. Beliau menganggap ini terlalu dekat untuk kapasitas kereta cepat. Idealnya menurut beliau itu Jakarta Surabaya. Nah, kalau Jakarta Bandung itu sekitar trayek KCZB ini sekitar 142,3 km. Nah, kalau Jakarta Surabaya itu mungkin sampai 700-an lebih kilometer. Nah, ini lebih efektif menurut beliau. Kemudian yang kedua berkaitan dengan pemerataan ini ya, pelayanan publik ini. Nah, kalau di Jakarta Bandung itu menurut beliau hanya terfokus dengan dana yang cukup besar gitu. Sehingga menurut beliau lebih baik dana untuk KCZB ini diberikan atau dilaksanakan untuk pelayanan publik yang lebih merata ke wilayah-wilayah yang lain gitu. Nah, bagaimana fakta berkaitan dengan ini ya, proyek KCZB ini? Nah, di awal-awal memang sudah tadi saya sebutkan menjadi berita hangat. Kemudian yang akhir-akhir ini juga kembali hangat ketika Menteri Keuangan yang baru
sekitar tahun 2022 bulan Oktober itu melakukan penolakan berkaitan dengan pembayaran hutang sekiranya yang sekitar 1,2 T kepada Cina kan, Tiongkok sebagai ini ya penggalang dana berkaitan dengan pembangunan KTZB tersebut. Yang akhirnya kemudian di pembuka materi fokus kita ini ternyata apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru yaitu Purbaya ya, itu diambil alih oleh Bapak Presiden kita Pak Prabowo Subianto bahwa terkait dengan penggalangan dana untuk hutang KTZB diambil alih oleh negara. Yang awalnya sebenarnya berkaitan dengan proyek ini adalah business to business, beralih menjadi business to government, bisnis dengan negara, diambil oleh negara, sehingga penulis dalam rubrik ini kemudian memberikan beberapa penjelasan berkaitan dengan kelayakan, apakah layak kan gitu KTZB itu sebagai layanan publik. Nah, ada beberapa hal yang kemudian menjadi tinjauan dari penulis rubrik ini berkaitan dengan apakah layakkah KTZB ini sebagai layanan publik. Karena kalau kita melihat itu berkaitan tadi yang disampaikan oleh materi, kalau kita bisa, apakah kita bisa merasakan KTZB tadi kan, ya bisa saja, tetapi mungkin hanya sekali-sekali karena berkaitan dengan biaya transport KTZB ini terbilang cukup mahal untuk masyarakat kebanyakan. Kalau kemarin uji cobanya sekitar bulan Mei Juni tahun 2023 itu awal-awal tiketnya 150 ribuan, sekarang sudah mungkin sekitar 250 ribuan. Sehingga fakta ini kan itu penulis berarti pelayanan publiknya hanya terbatas kepada segmen tertentu, tidak untuk masyarakat kebanyakan, hanya orang-orang tertentu. Intinya kebijakan KTZB ini eksklusif, tidak eksklusif, karena yang bisa memanfaatkan KTZB ini hanya orang-orang tertentu yang bisa kita katakan yang memiliki uang, tapi tidak untuk masyarakat kebanyakan. Nah, ibu-ibu mungkin yang pedagang atau bapak yang pedagang ini kayaknya sulit untuk kemudian memanfaatkan transportasi KTZB ini gitu. Atau para pekerja yang harus melalui rute ini ya, Jakarta Bandung, itu kayaknya juga berat gitu. Termasuk para mahasiswa kan, para pelajar, intinya orang-orang atau masyarakat yang memiliki penghasilan yang tidak banyak gitu. Sehingga bisa kita katakan yang bisa memanfaatkan transportasi KTZB ini adalah golongan menengah ke atas gitu. Nah, maka kesimpulan dari ini tidak tepat ketika menyatakan bahwa KTZB ini adalah sebuah transportasi umum untuk pelayanan publik, karena tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Belum lagi dari sisi pembiayaan. Kalau awalnya proposal itu diajukan oleh Jepang, karena digadang-gadang awal proyek pembangunan KTZB ini yang melaksanakan adalah negara Jepang. Ajuan mereka sekitar 6,2 miliar US dollar. Tetapi akhirnya pemerintah kita lebih memilih pelaksana adalah Tiongkok karena lebih murah, sekitar 5,5 miliar US dollar. Ada selisih antara ajuan yang diajukan pemerintah Jepang dengan pemerintah Tiongkok. Tetapi akhirnya ternyata justru pembiayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah Tiongkok membengkak kan, itu. Sekitar tahun 2021 tadi yang saya katakan mangkrak karena kehabisan dana, perlu dana tambahan, sehingga akhirnya biaya untuk transportasi KTZB ini lebih besar dari proposal yang diajukan oleh pemerintah Jepang, sekitar 7,5 miliar US dollar.
Kalau dirupiahkan mungkin sekitar 118 atau 119 triliun. Nah, ini yang ini ya. Kok justru malah ini ya. Nah, termasuk ketika ini ya berkaitan dengan hutang yang harus ditanggung oleh KAI dalam hal ini, Kereta Api Indonesia, yang memang berkaitan dengan pengelolaan ini ya, berlangsungnya TJB ini tentunya di bawah Kereta Api Indonesia, dan ada memang sebuah PT tadi disebutkan PT BSI kalau nggak salah ya, PT PSBI, Pilar Sinergi BUMN Indonesia, dan ternyata justru PT KAI ini mengalami kerugian berkaitan dengan operasional KJZB ini, WUS ya, WUS tadi mengalami kerugian, sehingga sudah angkat tangan dan meminta untuk pemerintah turut membantu menanggulangi berkaitan dengan pembiayaan pelunasan hutang kepada pemerintah Tiongkok yang sudah membiayai pembangunan KJZB tersebut. Maka berdasarkan beberapa fakta tersebut, tentu yang awalnya ini adalah bisnis katanya yang menggiurkan, dan kemudian dialihkan ke bahwa ini adalah bagian dari pelayanan publik, tetapi kan ternyata faktanya kan itu tidak benar-benar menjadi sebuah transportasi umum yang bisa dinikmati oleh publik, dengan tanda kutip masyarakat kebanyakan, terutama yang berada di Jakarta dan Bandung. Karena memang jauh selisih dengan kalau kita melihat ini ya, tarif bus Jakarta Bandung, walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama. Kalau bus itu bisa 1,5 jam sampai ke 3 jam Jakarta Bandung. Nah, bus ini bisa 36 atau sampai ke 46 menit memang lebih cepat. Nah, tetapi tadi tarif itu yang tidak kemudian membuat masyarakat kebanyakan bisa menikmati transportasi publik yang diklaim pemerintah untuk kemudian mereka bisa memanfaatkan ini gitu. Karena tarif yang luar biasa mahal itu. Sementara bus hanya sekitar 5 jasa bus ya, itu sekitar 85.000 saja tarif Jakarta Bandung. Sehingga proyek ini ya, proyek KJZB ini atau kereta api WUS ini sulit untuk kemudian dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Ditambah lagi justru tadi PT KAI ini mengalami kerugian berkaitan dengan operasional KJZB tersebut, sehingga sudahlah pembiayaan yang mahal, kemudian dia justru ini ya membuat PT KAI justru sebagai pelaksana ini mengalami kerugian gitu. Ditambah lagi ketika ditalangi oleh negara, justru malah menguras APBN negara sekitar 1,2 triliun tiap tahunnya dianggarkan untuk membantu PT KAI mengasih hutang kepada negara Tiongkok. Sehingga berdasarkan beberapa hal ini, terus menyebutkan bahwa tidak layak sebenarnya KJZB ini dikatakan sebagai sebuah pelayanan publik. Diasarkan kepada beberapa hal. Yang pertama, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Kemudian justru menjadi ini ya, menjadi masalah bagi KAI karena mereka mengalami kerugian. Dan yang ketiga, termasuk juga akhirnya mengambil APBN negara untuk kemudian menalangi hutang PT KAI kepada pemerintahan Tiongkok. Nah, makanya penulis menyebutkan bahwa berdasarkan hal ini tidaklah layak KJZB atau kereta api cepat WUS ini dikatakan sebagai sebuah layanan publik yang kemudian bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bisa kita lanjutkan kemudian dengan diskusi ini.
Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator forum. Ya, terima kasih kepada pemateri Kanda Hardani. Jadi gini ya, kalau boleh kita untuk menggambarkan supaya suasana diskusi kita ini hidup, sedikit saya ingin bertanyakan mungkin ke pemateri ataupun nanti bisa ke publik juga. Jadi seandainya KJJB ini tidak efisien gitu ya, mungkin secara strateginya yang untuk menanggulanginya kita masyarakat lah gitu. Masyarakat itu menyampaikan aspirasi itu dengan cara bagaimana gitu. Misalkan apakah kita hanya mendengarkan saja itu dikerjakan atau tidak dikerjakan, apakah kita ini sebagai masyarakat umumnya yang di daerah kita ini kan di Sumatera gitu ya kan, yang di pelaksanaan KJJB itu kan di luar Sumatera gitu kan gitu. Apakah kita hanya tinggal diam? Apakah kita bisa mengaspirasi bagaimana layaknya ini kereta cepat Jakarta Bandung ini supaya masyarakat merasakan pemerataan yang sangat efisien lah gitu ya kan? Begitulah. Kayak mana gitu Kanda gitu. Iya, satu tempatnya udah merugi ya. Kalau banyak tempat makin banyak ruginya ya. Tapi begitu pun kita memberikan ini ya, memberikan apa namanya kritik, tapi juga kita memberikan solusi ya. Nah, apapun ceritanya, apapun masalahnya, berhubung kita Muslim, nah di dalam Islam juga ada kaitan berkaitan dengan pembahasan masalah pelayanan publik. Nah, kalau kita lihat terutama dari sisi ini ya, dari sisi pembiayaan gitu. Nah, pembiayaan ini berkaitan dengan WOS dan KJJB ini kan justru dengan mudah kepada negara Tiongkok lah. Nah, kalau kita tadi seperti Abang dan Nurmansyah katakan kalau mau bangun di Sumatera lagi berarti harus hutang lagi. Nah, sulit jadinya kan gitu. Makin banyak hutang kita nanti gitu. Makanya di dalam Islam maka kita berbicara berkaitan dengan sumber pendanaan. Nah, sumber pendanaan untuk kemudian lantas dengan dana yang dapat itu termasuk juga melakukan berkaitan dengan pembangunan transportasi untuk pelayanan publik. Nah, di dalam Islam ada disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, muslim itu bersekat dalam 3 perkara, air, api, dan hutan. Nah, disebutkan dalam 3-nya adalah sumber energi. Nah, kalau kita katakan banyak kemudian sumber energi di tanah air kita ini. Nah, di dalam Islam justru sumber energi ini harus dikelola oleh penguasa pemerintah gitu, untuk kemudian hasilnya diperuntukkan terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan publik tersebut. Gitu. Ya, jadi bukan hanya KJJB, gitu, ya, bukan hanya kereta cepat, tapi juga pelayanan publik yang lain. Yang ini di dalam Islam justru menjadi bagian dari tanggung jawab negara. Gitu. Nah, termasuk juga kemudian rumah sakit, gitu. Sekolah, jalan-jalan yang mungkin rusak diperbaiki, dan fasilitas-fasilitas publik yang lain. Makanya ketika kemudian bercerita berkaitan dengan pelayanan publik, maka itu juga kaitannya dengan pendanaan. Justru di dalam Islam pendanaan itu juga tidak kita khawatirkan, karena negeri kita ini adalah negeri yang kaya dengan sumber daya alam yang banyak, yang harusnya itu diambil dikelola oleh negara, bukan justru seperti sekarang diberikan kepada ini ya, PT
DPD tertentu atau individu tertentu. Misal Freeport dan juga tambang emas yang cukup ini, termasuk di Sulawesi juga banyak. Di mana-mana di negeri kita ini banyak sumber daya alam yang itu diberikan kepada asing dan termasuk juga kepada individu-individu. Ya, mereka yang kaya harusnya kan dikelola oleh negara, kemudian hasilnya dibuat untuk membangun fasilitas pelayanan publik tadi. Bukan hanya kereta cepat, tetapi juga pelayanan publik yang lain. Maka insya Allah ketika dikelola oleh dengan berdasarkan kepada Islam, ya tidak tertutup kemungkinan di Sumatera juga kita akan memiliki kereta cepat dan tarifnya tidak seperti KTZB ya. Negara sebagai pelayan di Islam akan memasang tarif semurah-murahnya, bahkan tidak tertutup kemungkinan gratis ya, untuk dinikmati oleh pemiliknya, yaitu manusia secara keseluruhan gitu. Nah, ini adalah bagian dari konsep dasar Islam berkaitan dengan pelayanan publik ini. Dibangun oleh negara dengan biaya yang berdasarkan dari pendapatan negara, kemudian hasilnya dinikmati bersama, sehingga akan memudahkan bagi masyarakat kebanyakan untuk menikmati transportasi umum tersebut atau pelayanan publik tersebut. Begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Berarti banyak kemudaratannya gitu ya sudah. Mengingat anggarannya begitu besar. Tambah lagi kan misalkan dia begini, itu kan KJJB itu kan dulu ada penggagas di masa pemerintahan Pak Jokowi mungkin gitu ya. Di masa pemerintahan Pak Jokowi itu mungkin kan kalau kita sama tahu itu seharusnya kan beliau yang bertanggung jawab dengan beberapa pemenang-pemenang tender proyek itu gitu ya. Dengan melanjutkan presidennya sekarang Pak Prabowo ini, jadi kita rasa seperti mirisnya dia begini. Suatu kejadian di satu daerah, misalkan kan begini, ada anak hamil di luar nikah, ya kan? Masalahnya kan besar gitu ini, gitu ya kan? Besar. Jadi yang suruh menanggung jawabin seluruh provinsi ataupun seluruh satu negara itu, sepertinya seperti itu mungkin saja. Masyarakatnya harus menanggung beban biaya begitu besar untuk biaya satu masalah tersebut. Jadi miris kita kalau melihat kejadian kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Biayanya besar, juga tidak efisien, dan juga pelaksanaannya mungkin sembahyang gitu. Jadi masalahnya ini sudah jelas. Siapa yang meruncutnya menggagas ini sudah selesai jabatannya, diteruskan dengan pemerintahan sekarang, minta pertanggungjawabannya ke seluruh masyarakatnya itu untuk menanggung beban itu. Berarti kan gitu istilahnya gitu. Ada suatu kejadian, misalkan itu seorang anak lah gitu ya, hamil di luar nikah. Masalahnya kan besar kalau hamil di luar nikah gitu ini kan besar. Jadi kita ini sebagai masyarakat umum diminta untuk sama-sama menanggung jawab itu untuk membayar pembiayaan kereta cepat Jakarta Bandung tersebut kalau sampai selesai kan begitu. Dan apakah kita ini setuju dan cara mengatasinya itu bagaimana semaksimalnya? Apakah itu akan terus dilanjutkan kita untuk menyuarakan itu? Apakah ada yang lebih maksimal lagi yang harus dikerjakan lah gitu menurut saya gitu kan. Jadi ini bisa juga nanti dijawab oleh pemateri, juga bisa juga kepada para hadirin lah yang ingin menjelaskan ataupun menjawab dari pertanyaan saya. Jadi sebelum saya lempar ke para hadirin untuk memberi pertanyaan ataupun memberi ulasan tentang perkembangan KJJB yang ada di negara kita ini. Mungkin itu dulu Ustaz. Masalahnya kan besar gitu Ustaz. Ya, kalau
merujuk kepada pemerintahan sekarang, mereka kan sudah mengambil keputusan bahwa hutang berkaitan dengan operasional KTZB itu ditangani oleh negara. Jadi secara otomatis APBN negara berkurang peruntukannya sekitar 1,2 triliun untuk membayar hutang kepada hutang Tiongkok berkaitan dengan proyek KTZB ini per tahun ya, per tahun. Dan itu cukup lama, sekitar 60 tahun ke depan. Jadi sekitar kalau sekarang sekitar tahun 2085 itu kan baru bisa lunas kan, berkaitan dengan hutang-hutang tersebut. Nah, sama kita pahami bahwa ketika negara kita ini saat ini kan itu sumber pendapatan dari APBN adalah dengan wujud pajak, jadi dari segala segmen. Kemudian juga yang kedua adalah hutang. Nah, maka kalau tadi ditanya bagaimana solusi atau selalu berdiam diri dengan ini, ya tidak, kan itu kita tetap sampaikan sebagai bagian dari muhasabah luka, kewajiban kita untuk memberikan koreksi dan kemudian memberikan solusi kepada penguasa kita, dan itu berkaitan dengan KTZB. Ya, berarti kita harus yang ada solusinya di dalam Islam. Nah, tadi saya katakan bahwa sumber penghasilan dan cukup banyak, yaitu bagian dari sumber daya alam. Jangan diberikan kepada ini, tapi diambil oleh negara. Kemudian hasilnya kemudian itu membiayai model seperti KTZB tadi. Nah, ketika ini dilaksanakan bukan hanya KTZB kan, kemudian mungkin bisa jadi proyek kereta cepat Medan Pekanbaru ini bisa juga. Memang jarak tempuh cukup lumayan ini antara Medan dengan Pekanbaru. Pekanbaru sekitar 12 jam. Nah, ketika memang ada apa masalahnya? Nah, ketika kita memiliki dana untuk kemudian membuat transportasi umum yang itu adalah bagian dari pelayanan untuk masyarakat, pelayanan terhadap publik. Nah, masalahnya kan tadi karena tidak memiliki dana, maka kita tetap memberikan solusi, memberikan masukan gitu, bahwa kemudian di dalam Islam 3 hal tadi kan itu harus diambil alih dan dikelola oleh negara, yaitu termasuk sumber daya alam yang melimpah di negeri kita ini. Dan juga diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar harta tidak hanya beredar pada orang-orang kaya saja. Jadi kemudian harta tersebut termasuk tadi kan diambil alih, bukan itu kepemilikan umum, ya, bukan kepemilikan individu. Jadi inilah sumber penghasilan yang besar, sumber dana bagi negara untuk kemudian membiayai proyek-proyek bagian dari pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab penguasa kepada masyarakat yang ditanggung jawab. Mungkin kan yang saya ya, terima kasih Ustaz. Mungkin bisa jadi pemerintah bisa menyusuri inilah ya kan Ustaz, bisa segera realisasi dalam artian pemerintah tetap bertanggung jawab penuh ya, walaupun yang menanggung azabnya, yang menanggung bebannya juga ke masyarakatnya ya kan Ustaz, udah pasti kan dari pajak-pajak lah yang untuk pembiayaan itu semua. Berarti kita tetap harus mengingatkan gitu Ustaz ya. Jadi pada para hadirin semua, kira-kira ada yang mau bertanya ataupun ingin menambahin pada kawan-kawan semua para hadirin, saya persilakan. Mungkin nanti bisa menyebutkan nama, tempat tinggal,
Dan seksi pertanyaannya mungkin untuk 2 orang dulu. Pada kawan-kawan yang ingin bertanya, saya persilakan. Oh ya itu. Boleh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Zainal dari Tanjung Morawa, Bandar Labuhan. Kalau kita lihat dalam beberapa proyek strategis nasional atau bisa jadi proyek yang dilakukan oleh pengusaha besar dalam tanda kutip direstui oleh penguasa. Nah, kita sering melihat ada pro dan kontra. Bagi yang kontra biasanya karena mereka melihat proyek tersebut dikerjakan secara ugal-ugalan, perencanaan yang tidak matang, potensi merusak lingkungan, atau bisa jadi karena mereka melihat ada jebakan utang atau jebakan intimidasi secara politik dari negara asing. Nah, sementara bagi yang pro, mereka biasanya melihat karena proyek tersebut berpeluang menyerap tenaga kerja, apakah itu dalam proyek pembangunan ataupun dalam operasional. Nah, jadi dalam KCJB ini saya rasa juga ada pro dan kontra seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Ustadz tentang pro dan kontra tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi, satu pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, coba. Satu lagi, Ustaz, mana tahu ada yang mau bertanya. Di tadi ada satu Ustaz Zainal yang bertanya. Kiranya ada lagi? Kalau nggak ada, satu-satu dulu ya Ustaz, kan? Biar berjalan jadi diskusi kita. Terima kasih kepada Ustaz Zainal. Mungkin singkat dan padat gitu ya Ustaz ya. Ini Ustaz, pertanyaannya itu bagaimana pendapat Ustaz tentang pro dan kontranya gitu ya, tentang pelaksanaan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang banyak memakan biaya, tenaga kerja, dan juga banyak penyalahgunaan dan juga kerusakan lingkungan. Jadi pertanyaan dari Ustaz Zainal gini Ustaz, bagaimana kita untuk mengantisipasi dan kedepannya itu supaya tidak terdampak lingkungan, ataupun pertanyaan-pertanyaan pro dan kontra itu bisa kita gambarkan ataupun kita beri cara penyelesaiannya yang maksimal gitu ya Ustaz ya. Mungkin gitu ya, tentang kenapa ini bisa berdampak seperti ini, seharusnya seperti ini, jangan seperti itu. Mungkin Ustaz bisa menjelaskan lah dari pertanyaan Ustaz Jainal tersebut. Pada Ustaz, saya persilakan. Ya, termasuk yang kontra tadi kan disebutkan di awal, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Nah, termasuk yang beliau poin yang beliau inginkan adalah karena memakan biaya yang besar, kemudian pembangunan KTJB ini akhirnya akan kemudian tidak memberikan peluang kepada wilayah-wilayah yang lain untuk mendapatkan pelayanan publik yang lain, atau ke arah rumah sakit atau jalan-jalan yang kemudian harusnya diperbaiki. Nah, ada poin kedua yang kemudian bahwa terus meyakini bahwa tidak akan terbayar ini. Tapi kalau di awal-awal itu mengatakan bahwa ini adalah mencegah ini kerugian yang cukup besar karena kemacetan yang luar biasa antara Jakarta dan Bandung akan menguntungkan bagi BUMN, ternyata
Ignatius Jonan sebagai Menteri Perhubungan pada saat itu justru memiliki pendapat yang lain, bahkan dia mengatakan bahwa ini tidak akan terbayar. Nah, berkaitan dengan pro dan kontra ini saya kira wajar-wajar saja. Nah, bisa jadi ini kan juga melalui ini ya, studi banding yang ini gitu, ini. Tapi poin-poin berkaitan dengan kemudian lantas ini ya justru mengambil jatah APBN itu yang harus kita revisi juga. Tapi kalau melihat ini adalah bagian dari bersikukuh ya penguasa waras itu, ini adalah bagian dari pelayanan publik, proyek strategis nasional itu. Seberapa besar yang kontra pun mereka akhirnya akan melaksanakan, terlepas dari pembuka ini ya rubrik fokus ini, di mana di awal-awal ketika pernyataan dari Menteri Purbaya yang menolak membayar hutang PT KAI itu ini ya mencicil hutang kepada Menhan Joko. Ada indikasi KPK juga mencium adanya bau korupsi sana, terlepas itu kan. Tapi jelas karena ini bagian dari proyek yang justru diajukan oleh penguasa, maka sebesar apapun penolakan yang kontrak akan terlaksana juga. Nah, harusnya kan yang pembanding ini kan wakil-wakil kita DPR, tapi kan justru sudah itu DPR juga setuju, sehingga akhirnya proyek KJZB ini terlaksana dan berjalan sampai sekarang. Nah, akhirnya apa yang disampaikan oleh Ignatius Jonan itu terjadi. Akhirnya justru mengambil dana dari APBN yang tidak melibatkan negara. Awalnya kan tidak melibatkan negara, tetapi akhirnya negara terlibat untuk kemudian membantu menalangi cicilan hutang berkaitan dengan proyek ini. Gitu ya, terima kasih. Gimana Ustaz Jainal kira-kira dari pemateri yang disampaikan dari jawaban? Apakah ada lagi yang mau ditanyakan atau juga bisa meluruskannya gitu? Coba, terima kasih Ustaz. Kepada Ustaz yang lain, kira-kira ada yang mau dipertanyakan ataupun ingin menjabarkan juga untuk memperluas keilmuan kita ataupun wawasan kita tentang kereta cepat Jakarta Bandung ini, ya untuk kesempatan saya persilakan untuk bertanya gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rahim dari Bang Bejo. Proyek-proyek yang menelan biaya besar seperti kereta api cepat atau IKN itu kan sekarang lagi jalan atau walaupun pelan namun pasti itu lanjut gitu kan. Yang saya ingin pertanyakan, kalaulah kedaulatan khilafah nanti tegak, proyek-proyek yang menelan biaya besar apakah dilanjutkan atau dipending atau dibatalkan? Karena itu butuh dana yang luar biasa dan curahan pikiran itu semua tertuju ke sana. Jadi pertanyaan saya, kalaulah daulah khilafah itu nanti tegak, proyek-proyek yang menelan biaya besar yang mungkin tidak menguntungkan atau hutang yang terlalu banyak, apakah dilanjutkan atau dipending atau diberhentikan sama sekali? Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Mana tahu ada yang tanya. Ada Ustaz? Ada? Gak ada?
Terima kasih pada Ustadz Rohim untuk pertanyaannya. Mungkin pertanyaan tadi kalau saya tidak salah gitu ya kan, banyak proyek-proyek besar yang ada di negara kita ini seperti KJJB, IKN ataupun lain sebagainya, juga tentang infrastruktur, mungkin gitu ya Ustadz ya. Apakah bila khilafah nanti ini tegak, proyek-proyek tersebut akan dilanjutkan atau akan dipending gitu Ustadz? Kira-kira gitulah pertanyaan dari Ustadz Rohim, gitu ya saja. Apakah proyek-proyek yang besar-besar tersebut yang banyak memakan anggaran besar akan dilanjutkan atau akan dipending bila mana khilafah itu tegak? Kira-kira gitu Ustadz. Pertanyaan dari Ustadz Rohim. Ya mudah-mudahan Ustadz Hardani bisa memberi kejelasan atau memaparkan. Ya insya Allah gitu ya Ustadz ya, insya Allah ya mungkin ya. Nah, kalau dari saya insya Allah gitu. Ya, lihat dulu dari sisi efisiensi proyek tersebut kan. Nah, kalau IKN pertimbangannya apa? Gitu. Nah, apakah berapa ketika waktu ini ya pernah berlangsung pindah ibu kota? Pernah. Tetapi ketika beralihnya kekuasaan tersebut, nah dari Madinah di masa Rasulullah SAW dan para sahabat, kemudian di Damaskus, Suriah di masa Bani Umayyah, kemudian pindah ke Baghdad di masa Daulah Abbasiyah, terakhir di Istanbul di masa Daulah Khilafah Utsmaniyah. Nah, kalau cerita tadi ya, fasilitas publik untuk pelayanan publik, justru Daulah Khilafah akan melakukan lebih banyak lagi yang berkaitan dengan pelayanan tersebut. Jadi kalau cerita mangkrak kan kita bukan Daulah Khilafah banyak uangnya kan gitu, sumber uangnya nanti kan, maafkan itu. Karena pendidikan umum tadi itu harus dikelola oleh negara, bahkan negara bisa jadi melakukan proteksi masyarakat dalam kita sistem keuangan alam waktu kenapa misalnya proteksi berkaitan dengan tadi sumber daya alam yang kemudian hasil nanti diperuntukkan untuk membangun pelayanan publik kepada masyarakat, karena itu adalah bentuk tanggung jawab khalifah sebagai kepala negara dola Islam. Termasuk ketika bercerita pendidikan, kesehatan dan keamanan itu harus gratis, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika beliau memiliki pada perang Badar, punya tawaran perang, keputusannya mengajarkan baca tulis kepada kaum muslimin. Itu adalah bagian dari bentuk riayah Rasul berkaitan dengan pendidikan. Nah, kesehatan, Rasul juga pernah dikasih hadiah seorang dokter. Nah, dokter ini bukan diperuntukkan untuk pribadi, kemudian Rasul peruntukkan untuk kesehatan ini, memeriksa kesehatan warga negara Daulah Islam juga persatu di Madinah. Jadi itu berkaitan dengan pelayanan publik, Daulah Islam itu lebih akan melakukan yang wah besar. Kalau tadi KTZB ini tarifnya 250.000 sekian, nah bisa jadi nanti Daulah Khilafah akan membangun dan juga kereta cepat, tetapi dengan tarif yang semampunya masyarakat, seminimal mungkin, bahkan tidak berkemungkinan gratis. Nah, kalau kita kereta cepat, kereta api juga pernah dilakukan oleh Daulah Islam berkaitan dengan proyek-proyek besar, terutama di masa-masa Daulah Abbasiyah, Daulah Utsmaniyah juga pernah membangun rel kereta untuk kemudian memudahkan jamaah haji untuk menunaikan ibadah haji. Pantainya tak jauh tanggung, 1.320 km, melintasi
Damaskus ke Madinah. Nah, ini kalau justru dalam situ tanggung jawab negara gitu. Kemudian membuat proses pelayanan publik seperti sekolah-sekolah gratis, rumah sakit gitu. Termasuk juga jalan dan jembatan. Khalifah Umar unta terpelosok saja beliau khawatir dengan mereka. Dan kan manusia itu, unta terpelosok saja beliau khawatir. Kemudian melakukan ini ya, perbaikan berkaitan dengan jalan-jalan yang dilalui masyarakat. Nah, ini adalah bagian bentuk tanggung jawab seorang khalifah sebagai penggara dari Islam, karena dia adalah rahim, pengembala. Al-imamu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kata Rasulullah SAW. Itu seorang adalah pengembala dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dikembalakan, yaitu rakyat, masyarakatnya. Tidak melihat apakah warganya itu muslim atau muslim, tapi dia adalah warga negara Islam, juga menjadi tanggung jawab khalifah untuk kemudian bagaimana agar mereka terpenuhi kebutuhan dasarnya, apalagi berkaitan dengan pelayanan publik tersebut. Semua karena khilafah punya sumber pendanaan yang alhamdulillah cukup besar. Begitu ya sebenarnya. Alhamdulillah. Kira-kira gimana Ustaz Rohim dari jawaban Ustaz Afdal ini nih? Ya, khilafah itu punya pendanaan besar insya Allah ini gitu kan Ustaz. Mungkin kalau sudah tegaknya khilafah, apapun seorang khalifah itu pasti semua akan dikerjakan bila mana itu untuk kemaslahatan umatnya gitu ya Ustaz ya. Mungkin itu alhamdulillah. Ya insya Allah ya, kita berdoa mudah-mudahan khilafah Utsmaniyah itu akan tegak kembali gitu ya Ustaz ya. Kita berharap ya kan, semoga segera gitu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini. Begitu juga Ustaz, kira-kira kedepannya yang lebih efisien itu untuk proyek-proyek lanjutan itu apa gitu Ustaz? Yang lebih, yang harus diprioritaskan lah gitu kedepannya untuk kelangsungan hidup ataupun untuk ke masyarakat yang lebih membutuhkan gitu. Kira-kira yang lebih prioritas lah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umumnya, seluruh warga Indonesia yang membutuhkannya gitu Ustaz. Kira-kira daripada seperti KJJB hanya masyarakat tertentu yang bisa menikmatin, kita berharap kedepannya ada proyek-proyek yang lebih prioritas ataupun anggaran itu bisa dimaksimalkan untuk diefisienkan ke satu kebutuhan yang lebih urgent ke masyarakat. Itu kira-kira apa gitu Ustaz? Itu dari saya gitu untuk bisa dipaparkan ke kawan-kawan gitu. Ya, kalau kita berbicara kondisi kekinian, kemudian lantas kita melihat fakta saat ini sulit kalau kemudian dia tidak ini ya mencari solusi dalam sistem yang lain. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat ini itu akan salah terselesaikan, akan selesai ketika kita kembali kepada keyakinan kita. Karena justru di dalam Islam berkaitan dengan persoalan-persoalan masyarakat kebanyakan pada saat ini itu adalah tanggung jawab negara. Kalau kita lihat sekarang kan banyak, mungkin sederhananya masyarakat yang sakit aja susah berubah, atau ada yang tidak sekolah, ada yang tidak bisa ini ya memenuhi kewajibannya untuk menanggung keluarganya karena tidak bekerja, tidak mendapatkan penghasilan. Semuanya itu insya Allah ketika diatur dengan Islam akan bisa diselesaikan. Maka apa yang saya sampaikan, apa yang harus saya jawab berkaitan dengan itu, kita harus berpikir kita kembali kepada Islam, karena Islam yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Bukan hanya
berkaitan dengan pelayanan publik tentu. Kemudian dasar atau kemudian primer pun itu tanggung jawab negara, itu tanggung jawab penguasa di dalam untuk agar kita sebagai masyarakat bisa memenuhi tanggung jawab itu. Yang sebenarnya tadi kita primer, sandang pangan dan papan, kemudian pendidikan, kesehatan, dan keamanan, semua diatur dalam Islam. Makanya kita harus kembali kepada Islam, karena Islam sebutkan adalah mu'alajah li masyakil insan, solusi terhadap persoalan atau permasalahan manusia. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih pada pemateri Ustadz Hardani. Kepada Ikhwan Bila yang lain, Ustadz-Ustadz yang hadir pada malam hari, kiranya ada yang mau beri pertanyakan, saya persilakan itu. Ustadz Awir? Ada? Dekatlah sini. Jangan jauh-jauh. Udah lama kan nggak merokok nih. Udahlah, aku udah nggak Cet nih. merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Roni, nama Mordo. Masih satu. Jadi gini Pak, sebenarnya ada yang mengganjal di hati saya gitu. Heran saya ini. Negara ini negara yang besar gitu, dengan sumber daya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke, semuanya punya penghasilan dari sumber daya alam. Jadi itu kalau dikelola betul-betul menghasilkan cuan yang sangat luar biasa bagi negara ini gitu. Tapi kenapa negara ini masih ngutang hobian gitu? Jadi itu selama ini jadi pesan saya. Ya, tolong dijawab saya biar clear, tapi saya lega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiranya ada lagi biar suasananya lebih hidup lah gitu, suasana diskusi kita malam hari ini. Karena semuanya berbicara tentang dana ini, anggaran ini ya saya kan. Duit. Ada? Hah? Ada yang mau menanggapi gitu. Iya. Ya mana tahu ada yang mau menanggapi dari kedua pertanyaan tadi, dari pertama dari Ustadz Jainal atau yang kedua dari Ustadz Rohim untuk menambahin ataupun menanggapi agenda kita berdakwah pada malam hari ini pada para hadirin ataupun Ustadz-Ustadz yang hadir malam hari ini. Saya persilakan lah gitu untuk menambahinya lah, menanggapi. Atau dia jawab pertanyaan ini dari Ustaz Wali, baru nanti kita kasih season untuk yang menanggapi gitu ya sudah. Oke. Terima kasih ya Ustaz Wali untuk pertanyaannya. Mungkin bukan Ustaz Wali aja itu yang mengganjal tentang kondisi di negara kita ini. Mungkin semua para hadirin seluruh masyarakat Indonesia umumnya yang ekonomi prasejahtera lah gitu, sangat miris lah kalau melihat kehidupan kita yang kita alami gitu. Sumber daya alamnya melimpah, SDM-nya juga luar biasa lah, ya kan Ustaz? SDM-nya juga bukan yang biasa-biasa, pintar-pintar. Tapi kenapa kok keadaannya ekonomi di Indonesia ini semrawut, bahkan senangnya sampai berhutang-hutang gitu Ustaz Roni ya. Kenapa negara kita nggak bisa mengelola dari hasil sumber daya alamnya, sementara hasil sumber daya alamnya itu melimpah, ada emas, macam-macam lah yang bisa berpotensi menghasilkan pundi-pundi rupiah lah gitu kan. Tapi kenapa kok negara kita ini sukanya selalu berhutang gitu Ustaz? Pertanyaannya begitu dari Ustaz Roni. Tuh bagaimana lah solusinya gitu Ustaz? Dia ingin lega, mungkin kalau tidak ada jawaban mungkin nggak bisa tidur gitu mungkin dia nanti Ustaz. Ustaz Roni. Ya, terima kasih. Ya,
kembali ke konsep ini ya, kepemilikan yang tidak jelas ketika berbicara sistem luar Islam. Nah, di dalam Islam itu jelas ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, justru dalam sistem yang berlangsung pada saat ini, kepemilikan umum itu dikuasai oleh individu-individu, begitu, baik itu asing maupun asing ya. Nah, makanya sumber daya alam banyak, jangan-jangan di beberapa tempat kita ini banyak mas di bawah ini kan itu, tapi salah kelola karena diberikan kepada individu-individu kan itu. Nah, ya wajar negara tidak memiliki sumber dana, sumber pendapatan ketika harusnya kepemilikan sumber daya alam sebagai sumber dana justru malah diberikan kepada individu-individu gitu. Ya, walaupun bayar pajak mereka banyak yang nipu-nipu itu pajaknya kan itu. Ya sesuai dengan segininya. Dan justru kenapa justru kita mengambil yang sedikit, yang persentase yang kecil kan gitu. Karena tadi kembali kepada konsep sebuah kepemilikan dalam sistem yang berlangsung. Gitu. Nah, makanya kita akhirnya justru malah negerinya akhirnya hutang karena tidak ada dana atau sumber pemasukan yang jelas. Nah, dalam Islam ini justru diambil air oleh negara, dikelola oleh negara dengan catatan untuk kemudian hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dengan adanya pembangunan tadi saya sebutkan untuk kebutuhan dasar dan apalagi untuk pelayanan publik. Jadi kalau mau ganti kaya, sebab kita tawarkan sistem Islam. Karena juga berkaitan dengan kepemilikannya. Tidak akan kepemilikan umum yang dalam hal ini ada sumber daya alam di sana akan dikuasai oleh individu tersebut. Tetapi akan dikelola oleh negara, diperuntukkan kepada masyarakatnya. Mungkin itu boleh. Jadi wajar karena nggak ada pemasukannya. Nah, kita kalau di dalam sistem Islam kita beralih nanti. Ini terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih kepada Ustaz Adani yang sudah menjawab dari pertanyaan Ustaz Roni. Kiranya dari Ustaz-Ustaz yang ingin menanggapi ada nggak dari pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan kita tadi? Ya, pertanyaannya yang pertama dari Ustaz Roni itu bagaimana pendapat kita tentang pro dan kontra akan kelanjutan proyek KJJB yang banyak memakan anggaran biaya dan juga merusak dampak ekosistem ataupun lingkungan dan menyerap pekerja di saja pekerja dan juga dari Ustaz Rahim, apakah proyek-proyek besar yang ada di Indonesia seperti IKN, KJJB atau lain sebagainya, bila mana nanti beberapa tegak itu proyek tersebut akan dilanjutkan atau akan dipending. Yang selanjutnya pertanyaan dari Ustaz Roni yang sangat mengganjal kita juga sih, sebenarnya semua sangat mengganjal dengan banyaknya sumber daya alam yang melimpah di negara kita ini. Kenapa sih negara sekaya ini kita masih suka kali berhutang? Mungkin dari para ustadz yang ingin menanggapi ataupun ingin menambahi, saya persilakan lah dari para hadirin semua untuk memberi masukannya. Kepada para ustadz saya persilakan. Baik, kembali. Terima kasih atas yang diberikan untuk menambahkan berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Memang kalau kita lihat berkaitan dengan proyek ini penuh dengan perdebatan, banyak pro dan kontra yang kemudian kalau kita melihatnya terkait dengan pro dan kontra itu dari sisi juga
menjadi pabrik. Di sana ada orang sebagai pihak yang mengatakan WIS ini adalah merupakan bentuk kebanggaan kita sebagai negara, karena kita tidak bisa melampaui negara-negara lain di Asia Tenggara. Jadi di sana Malaysia, Singapura dan yang lain itu belum punya, tapi Indonesia itu sudah punya kereta cepat ini. Jadi itu dianggap sebagai sebuah kebanggaan. Tapi sebagai pihak yang lain mengatakan dia bangganya apa? Bangganya apa kalau kemudian dengan adanya proyek ini kemudian membebani rakyat, ya terutama tadi dari sisi utang yang harus ditanggung oleh rakyat Indonesia, bangganya di mana? Jadi kita punya istilah itu sebenarnya ya besar pasak daripada tiang, karena memang seharusnya yang menjadi kebanggaan itu adalah kalau kita bisa buat sendiri kemudian tambah hutang. Apalagi hutangnya ini kemudian kalau dilihat dari prosesnya penuh dengan polemik, karena ada dua negara kemarin yang menawarkan proyek ini, ada Jepang dan ada Cina. Dan kalau dihitung ternyata Cina itu lebih lebih mahal gitu. Tapi Jepang punya tawaran adalah dia nggak mau satu proyek, tapi ada proyek yang lain. Tapi Cina itu kemudian menawarkan pembayaran jangka panjang, kemudian MOU-nya adalah pekerjanya juga dari dia. Nah, apalagi kalau kita lihat proyek ini dari sisi efektivitas yang memang sebetulnya nggak dibutuhkan gitu. Apalagi kemudian melewati jalur yang secara pembiayaan itu cukup besar, karena yang naik itu siapa nanti gitu. Jadi kepentingan siapa? Kecuali kalau yang dibuat, jadi kan cerita transportasi ya, cerita transportasi. Ya, banyak orang yang kemudian bisa memanfaatkan kereta api cepat itu. Jadi kalau misalnya kalau dibuat kereta api listrik atau KRL ya, yang itu memang banyak dibutuhkan pro dan kontranya kalau kita melihatkan ya seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari sisi pemanfaatannya. Nah, kalau kita bicara tentang transportasi dan kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa dibutuhkan oleh pabrik, sebenarnya yang dibutuhkan pabrik ini apa sebenarnya? Sederhananya gini kita lihat, ada proyek kereta api cepat yang menelan biaya yang begitu besar, yang tadi secara pemanfaatannya tidak bisa dirasakan banyak orang. Tapi kita bisa lihat sekarang jalan umum yang banyak dilewati oleh masyarakat dan dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang bolong-bolong. Bahkan sering terjadi kecelakaan hanya gara-gara jalan itu rusak. Belum lagi kita melihat dari fenomena ada anak sekolah yang mau berangkat sekolah itu harus menyeberang sungai, bertaruh nyawa, ya kan? Bertaruh nyawa. Atau jembatan-jembatan rusak, atau banyak jalan-jalan di wilayah Indonesia itu yang belum layak untuk dilewati, masih berlumpur kalau hujan dan yang lainnya. Jadi kalau kita cerita tentang pelayanan publik, sebenarnya masih banyak sisi-sisi lain yang memang sangat dibutuhkan hari ini, bukan proyek kereta api cepat itu. Jadi ini kan sebenarnya untuk kepentingan siapa? Untuk kepentingan rakyat atau bukan? Nah, kalau kita lihat ternyata pengambilan keputusan ini bukan untuk kepentingan rakyat sebenarnya, tapi kepentingan para kapitalis, para oligarki. Ada yang main proyek, dan kalau kita melihat juga tadi yang menikmati itu kan ya nggak semua orang bisa naik kereta api cepat, tiketnya berapa kan gitu. Nah, ini kan hanya sebuah kebijakan yang kemudian hanya mengenakkan sebagian orang, tapi tidak memperhatikan sebagian yang lainnya kalau kita lihat dari sisi kebijakannya. Nah, kemudian kalau kita lihat juga nanti apakah ketika daerah berapa ini proyek-proyek ini seperti apa? Jadi dikembalikan kepada proyek-proyek yang kemudian itu menjadi skala prioritas untuk dijadikan sebagai sifatnya itu adalah pelayanan publik. Kalau proyek-proyek besar yang kemudian itu tidak mendesak untuk dibutuhkan oleh rakyat, yang nggak perlu diteruskan juga ya. Lebih baik uangnya itu ya kemudian kita gunakan atau digunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat yang
lainnya gitu. Ya contoh tadi apa, IKN misalnya gitu. IKN itu kebutuhan kita apa sebenarnya gitu? Menghabiskan dana triliunan rupiah, ya kan? Sementara masih banyak masyarakat kita yang hidupnya itu ya tinggalnya di kolong jembatan atau hidup di bantaran sungai, nggak punya tempat tinggal, nyari makan susah. Itu kan jarang terpikirkan oleh pemimpin-pemimpin kita hari ini. Lebih kepada hal-hal yang sifatnya itu menunjukkan mereka ini mampu memajukan negara ini dari sisi pembangunan. Tapi dengan mindset berpikir yang salah, kenapa membiayai pembangunan dengan hutang? Nah, hutang ini kan akhirnya adalah beban yang kemudian harus ditanggung bukan hanya kita saat ini, bahkan sampai ke anak cucu kita nanti. Beban hutang ini akan ditanggung oleh rakyat. Ini kan yang harus sebenarnya diperhatikan. Kita kan tidak ingin sebenarnya negara ini terlihat mewah, tapi kemudian menyengsarakan rakyatnya sendiri itu kan. Nah, kalau tadi ada pertanyaan, negara kita kaya, tapi kenapa kita harus berutang? Negara kita kaya memang, tapi kita hanya memiliki, tidak mengelolanya gitu. Kita tidak mengelolanya. Begitu banyak sumber kekayaan alam kita, mulai dari tambang emas, minyak, batu bara, nikel dan yang lainnya, itu tidak dikelola oleh negara, tapi kita hanya mendapatkan fee-nya saja. Yang mengelolanya itu adalah pihak swasta, baik itu swasta dalam negeri maupun swasta asing. Jadi kita tidak mendapatkan sepenuhnya dari kekayaan yang dimiliki oleh negara kita ini. Kita hanya mendapatkan 12% misalnya. Jadi kalau misalnya alasan adalah kita tidak punya modal, tidak punya uang untuk kemudian mengelola sumber daya alam kita, ya kita kan bisa sifatnya itu adalah menyewa gitu, atau mempekerjakan orang, bukan dengan memberikan pengelolaan itu kepada pihak asing. Jadi itu yang menjadi penyebab negara kita kaya, tapi kenapa kita berutang? Ya kita hanya kaya, tapi orang yang menikmatinya. Sejak zaman penjajahan dulu, ya, Belanda datang ke Indonesia, mereka itu menjajah, mengeruk kekayaan alam Indonesia, kemudian bisa membentang laut untuk membangun negaranya. Nah, kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa, karena memang kita hari ini masuk ke dalam ruang apa yang dinamakan dengan neoliberalisme dan imperialisme. Kita ini terjajah dari sisi pengelolaan sumber daya alam. Kalau dulu kita dijajah pengelolaan sumber daya alam itu penjajahnya langsung datang, ya, menguasai lahan, kemudian menjadikan rakyat itu sebagai budak dan yang lainnya. Tapi sekarang mereka menjajah dengan kebijakan dan yang lainnya. Jadi kalau kita lihat bahwasanya kekayaan alam kita tidak mampu untuk mensejahterakan rakyat karena memang salah kelola dari sisi bahwasanya pengelolaan tidak mutlak dilakukan oleh negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari berbagai macam pertanyaan yang sudah disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Naban yang sudah banyak memberi paparannya ataupun tambahannya. Atau ada Ustadz yang lain, kami persilakan. Ustadz Naban. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, proyek kereta cepat Jakarta Bandung ini ya, walaupun masuk dalam dikatakan sebagai proyek strategis nasional, dari awal sebenarnya proyek ini nggak masuk akal sebenarnya. Kenapa? Kalau dulu itu dari pendapatannya, dari itu Jakarta Bandung itu kan sebenarnya rute yang pendek, ya, dan juga sarana transportasi di situ ya nggak kekurangan, gitu ya. Bukan sesuatu yang kebutuhan sebenarnya. Ya. Kalau berdasarkan dengan hutang yang ditanggung sampai 116 triliun itu
berapa lama harus dilunasi gitu ya. Dengan pendapatan tadi nggak semua orang mau naik apa tadi kan kereta cepat di Jakarta Bandung. Ongkosnya mahal ya. Kemudian juga banyak moda transportasi yang lain gitu. Jadi bukan satu-satunya pilihan. Harusnya memang banyak pihak atau pengamat yang mengatakan ini proyek nggak masuk akal gitu. Nggak akan hasil dari kereta cepat itu nggak akan bisa menutup utang gitu. Ada bukti memang hasil ya kemarin yang Luhur itu memaksakan utang kereta cepat di Jakarta Bandung ini ditanggung APBN. Ini kan perang kan Menteri Keuangan yang baru Yudi Surbaya Yudi Sadewa. Jadi nggak mau awalnya menanggung utang kereta cepat ini ya, dengan mengambil dana dari APBN. Namun ya ini satu yang akhirnya mengecewakan ya. Ini kan sudah proyek presiden sebelumnya ya. Nah presiden sekarang justru pasang badan untuk ya menanggungnya gitu ya. Hasil Menteri Keuangannya ya nggak bisa ngomong gitu. Nah jadi ya, kalau Cina itu memberikan tenggang waktu sampai 60 tahun ini dilunasi. Jadi memang proyek ini jelas proyek tidak apa namanya itu tidak yang menghasilkan, bukan proyek yang apa namanya itu ya justru bukan menghasilkan malah menambah beban gitu ya. Dan yang menanggung itu justru adalah rakyat ya, yang nggak mendapatkan manfaat apa dari proyek ini gitu ya. Padahal banyak dari yang disebutkan itu proyek yang seharusnya jadi skala prioritas ya, bukan kereta cepat. Ini kan bisa dikatakan proyek gagah-gagahan gitu. Ya itu tipikalnya penguasa sebelum itu gitu ya, gagah-gagahan, gaya apa namanya lebih hebat dari negara lain, padahal ya kondisi ya, rakyatnya memprihatinkan. Ini yang kita lihat pada rejim sebelumnya. Tapi ya yang mengecewakan itu justru rejim sekarang ini yang berkuasa ini justru pasang badan untuk apa namanya itu bukan malah mengaudit proyek ini, termasuk ada mungkin kemungkinan korupsinya. Ini malah justru pasang badan untuk menanggulangi apa namanya cicilan ataupun hutang ini ya, karena hutang ini ke negara Tiongkok kan, 116 triliun itu dari APBN. Itu yang pertama saya kira. Kemudian yang pertanyaan kedua terkait dengan proyek ini yang menelan biaya tidak sedikit, menelan biaya besar sampai triliunan ini. Apakah nanti di dalam ketika khilafah kerjaannya akan dilanjutkan atau tidak? Ini saya kira untuk namanya terkait dengan masalah transportasi ya, ini dilihat ya, skala prioritas ataupun kebutuhannya memang ini mendesak ataupun memang kebutuhan yang saya katakan vital gitu ya. Nah, ini tentu dievaluasi lagi. Kalau ini yang sebutkan tadi yang tidak masuk akal tadi ya, hasil sama yang ditanggung untuk utangnya itu enggak bukan malah untuk menghasilkan ya, menambah pemasukan negara, malah menjadi beban negara gitu. Nah ini kan tentu dievaluasi lagi lah ya. Yang jelasnya memang untuk yang namanya kebutuhan publik ya, ini
menjadi perhatian ya, karena menyangkut hajat hidup orang banyak ataupun berkenaan dengan kebutuhan umum ya, pelayanan umum gitu ya. Dan ini kalau kita bicara dolar khilafah ya, ini jelas apanya sumber pendanaannya itu, karena satu dari kepemilikan itu ya, kepemilikan itu dibagi, ada pemilikan negara, ada pemilikan pribadi, ada pemilikan umum gitu. Nah, berkenaan dengan sarana-sarana untuk pelayanan umum ya, ini kan bisa diambil dari yang dari sumber kepemilikan umum ya, dari sumber daya alam dan sebagainya itu dari situ diambil gitu ya, sehingga tidak membandingkan. Adapun untuk menggaji ASN, untuk menggaji tentara, polisi dan sebagainya, termasuk pejabat-pejabat ini, sumber pemasukan dolar khilafah itu ada lagi gitu, ada dari FAI, dari Ghanimah, dari Kharaj dan sebagainya ya. Termasuk kalau kas kosong itu nanti akan dipungut riba gitu kan, yaitu pungutan kepada orang-orang kaya. Nah, ini jelas pemasukan juga termasuk penggunaannya gitu kan, sehingga dolar khilafah ini tidak akan selalu menjadi persoalan klasik di dalam sistem demokrasi ini, tidak punya dana gitu. Ya, gimana punya dana kalau memang pemilihan umum tadi ya seharusnya dikelola oleh negara, kemudian hasilnya untuk kepentingan umum ya, itu diserahkan pada swasta, diserahkan pada asing gitu ya. Negara akhirnya hanya ngambil pajaknya yang nggak cukup, ataupun tidak ada dana, tidak ada uang gitu. Nah, ini selalu jadi alasan klasik gitu, yang selalu menjadi alasan pemerintah untuk anggaran-anggaran untuk kebutuhan umum ataupun pelayanan umum itu lagi-lagi tidak ada dananya, belum lagi korupsi dan sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu sebagaimana disebutkan tadi, negara kita ini negara kaya, sumber daya kita itu cukup luar biasa ya, lengkap gitu. Hutan, laut, kemudian juga bertambang ya, itu luar biasa lengkapnya. Bahkan untuk di kawasan Asia Tenggara ya, dari kira-kira juga Indonesia itu luar biasa paling kaya sebenarnya. Tapi kenapa kita kok miskin dan pemerintah ini selalu menggunakan hutang gitu ya. Nah, ini harus kita ketahui bersama ya. Negara kita ini menganut ideologi kapitalisme ya. Sejak Indonesia dijajah sampai Indonesia merdeka saat sekarang ini pun ya, sebenarnya kita masih di dalam tekanan terjadi. Kalau dulu kita langsung dikuasai ya pemerintahan penjajah, setelah merdeka pun sebenarnya kita masih terjajah sebenarnya. Kalau dulu penjajahan gaya lama dengan fisik militer, penjajahan gaya baru kalau dulu Inggris, Belanda termasuk ya, Prancis itu penjajahan gaya lama, penjajahan gaya baru ini ya, neoliberalisme ini juga sebenarnya menjajah ya, neoliberalisme dengan penjajahan politik dan ekonomi. Nah, politik itu para negara adidaya sekarang, negara pertama atau negara pengembang ideologi kapitalisme ini, itu mengangkat para penguasa-penguasa boneka, penguasa-penguasa yang tunduk kepada penjajah, kepada Barat, ya, dalam hal ini Amerika. Kemudian secara ekonomi, ya kita memang dia utang, memang kita disuruh utang gitu. Dan ini bisa kita lihat ya dari rezim ke rezim, ini bisa kita perhatikan siapa yang memegang jabatan Menteri Keuangan. Itu rata-rata adalah orang-orang yang lulus atau sekolah di Amerika, Inggris gitu ya. Nah, atau apa yang disebutkan
ya Berkeley. Nah ini adalah orang-orang yang lulusan sekolah sana. Nah ini yang diangkat jadi Menteri Keuangan, sehingga yang selalu yang dijadikan sebagai kebijakannya dalam mengatur keuangan itu hutang dan hutang. Mungkin kita masih ingatlah pernyataan Menteri Keuangan sebelumnya, Sri Mulyani. Dia katakan apa ketika ditanya kok selalu mengandalkan hutang? Dia jawab, kita negara kaya, kenapa kita sanggup hutang gitu? Artinya kata dia, kita negara kaya ini kita sanggup bayar hutang gitu. Ya kalau kita kembali ke pertanyaan kok ke negara kaya ngapain hutang kan gitu kan? Berarti kan kaya itu nggak hutang selesai kan gitu. Nah tapi memang seperti itu, kita memang suruh hutang supaya kita yang dijerat dengan hutang. Negara-negara di bawah, negara-negara apa yang di bawah pertama kapital semua ini, negara jajahan ini, supaya tetap tunduk, tetap ini tergantung kepada Amerika. Ya apalagi hutangnya ini kan berbunga, nah naik dolar, naiklah suku bunga kan gitu kan, naiklah hutang. Ini tuh memang yang sengaja ini didesain memang kita tuh dari negara penghutang supaya kita tuh tetap tergantung kepada penjajah barat, namanya Amerika. Ini sebenarnya Pak Roni. Ya, memang kita sengaja memang suruh hutang. Itu salah satu strategi penjajahan baru imperialisme itu, yaitu politik penjajahan politik ekonomi. Nah itu jadi saya kira ini ya tambahan yang dapat saya sampaikan ya, ya mungkin bisa dipahami dan saya dudukan saya kembalikan pada moderator forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustadz Nawir yang sudah memberi penjelasan ataupun memaparkan dari ketiga pertanyaan tersebut. Mudah-mudahan dari kawan-kawan yang memberi pertanyaan dapat tercerahkan lah dari Bang Naban, dari Ustadz Naban tadi memaparkan, juga dari Ustadz Nawir. Dan di sini ada pertanyaan nih dari netizen, dari followersnya. Ini kita kan live streaming gitu ya kan, dari Dakwah Tamora. Ada pertanyaan nih dari abang kita ini. Kira-kira nanti bisa mudah-mudahan bisa dijawab oleh narasumber atau pemateri, ataupun nanti ada yang menambahin gitu ya, yang memaparkan lagi. Izin tanya ya Bang, Indonesia berhutang dulu dengan Cina. Indonesia berhutang dengan Cina. Apakah ini penanda atau pengaruh Amerika sudah berkurang atau tidak ada lagi di Indonesia? Mengingat dulu negara ini sering dikaitkan dengan Amerika. Mungkin gini pertanyaannya. Sekarang Indonesia dikit-dikit sama Cina, mungkin gitu ya. Kenapa tidak dengan Amerika lagi? Apakah apakah Amerika sudah berkurang atau tidak ada lagi di Indonesia, mengingat dulu negara ini sangat dikaitkan dengan Amerika gitu. Gitu pertanyaan Ustaz. Kira-kira itu gimana Ustaz? Kok kita sekarang sedikit-sedikit ataupun negara-negara lain kok, terutama Indonesia sepertinya sedikit-sedikit utangnya sama Cina, urusannya sama Cina, segala proyek sama Cina. Dan di Sumatera pun saya rasa lebih banyak Cina. Mungkin itu pertanyaan saya dari netizen, itu perlu juga kita jawab dulu Ustaz ya. Kira-kira pertanyaan itu harus kita jawab lah, biar lega gitu dari netizen, nanti kiranya bisa berkomentar-komentar yang baik di Dakwah Tamora ke depannya gitu. Ini tuh pertanyaan Ustaz kepada pemateri ataupun nanti dari para hadirin bisa menambah gitu saja. Waktu masih ada kesempatan waktu dengan Ustaz sampai pagi. Udah kecut ya deh. Ya, yang saya tangkap dari pertanyaan ini, apakah pengaruh Amerika di Indonesia berkurang atau tidak ada lagi sama sekali ketika justru saat ini lebih cenderung kepada Cina atau Tiongkok ya.
Nah, maka kalau berbicara hal ini kita harus memahami berkaitan dengan konstelasi politik internasional. Jadi saat ini negara pengemban ideologi kapitalis itu adalah Amerika. Mereka lah penjaganya, mereka yang mengembangkan gitu. Dan mereka adalah termasuk negara adidaya, negara superpower, walaupun kalau kita lihat ini ya, tapi pada saat ini tidak bisa dipungkiri mereka lah pengendali dunia ini kan gitu. Nah, bagaimana dengan Cina? Jadi jangankan Cina kalau menurut saya, Cina justru bergabung dengan aliansi beberapa negara, BRICS ya, BRICS, Brazil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan, yang kemudian mereka membuat aliansi untuk melakukan perlawanan terhadap hegemoni Amerika. Nah, 5 negara ini kan berbentuk saya pikir untuk melawan hegemoni Amerika sebagai pengemban ideologi kapitalis tadi kan. Apalagi cuma Cina seorang. Ada istilah yang pernah saya dapat tuh, kepala dilepas ekor dipegang. Jadi selagi tidak kemudian justru membahayakan kepentingan Amerika di negeri ini, itu bisa dibiarkan. Tapi ketika itu justru kemudian membahayakan mereka, itu akan lantas di kalau bahasa lain disentap gitu. Karena kalau dia disentap akan ditarik, tidak lagi dibiarkan gitu. Nah, karena mereka tidak akan, Amerika memang tidak akan membiarkan itu kepentingan mereka itu terganggu dengan adanya gangguan dari negara lain. Kalau saya lihat justru dari sini tadi kan, termasuk Cina di sana gitu, itu mereka kan juga bagian dari negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis gitu, yang justru bisa saya katakan mereka di bawah kendali Amerika justru. Jadi tetap ada, dan juga yang perlu kita perhatikan adalah pengalihan isu kita. Pengalihan isu berkaitan dengan bahayanya ideologi sistem kapitalis ini. Jadi betapa kita akan tuh kaum ini justru memahami bahaya dari ideologi sosialis komunis, tetapi abai terhadap bahaya dari sistem ideologi kapitalis yang sudah mencabik-cabik ini kaum muslimin kita ini. Makanya peralihan kita ke Cina ini justru membuat Amerika ini yang justru mereka buat kan gitu, agar tidak fokus kepada mereka, teralih fokusnya kan gitu, kepada Cina yang sebetulnya mereka walaupun saya katakan tadi itu kapitalis kan gitu, tapi sebagian kan mengalami bahwa Cina ini negara sosialis komunis kan gitu. Tapi mereka ada kapitalis pada saat ini karena ideologi sosialis komunis sudah ditumbangkan pada perang dingin ini dengan bubarnya Uni Soviet sebagai negara adidaya pengembangan ideologi sosialis komunis yang ditumbangkan oleh Amerika sebagai pengembangan ideologi sosialis ideologi kapitalis. Nah, ini yang perlu kita perhatikan itu, adanya upaya pengalihan ini, bahaya kapitalis yang sudah mencabik-cabik diri kita ini kita abaikan. Saya pikir itu. Jadi peran Amerika kita masih menyukram di kita ini. Jadi kalau ada kerjasama dengan Cina di beberapa proyek satu, saya anggap tuh recehnya aja yang dijelaskan ke Amerika. Tapi ketika ada kerjasama dengan negara-negara yang mengancam kepentingan mereka akan bertindak. Itu yang perlu kita perhatikan. Mungkin itu ya. Terima kasih atas penjelasannya. Berarti pastinya Amerika tetap ada di belakangnya begini Ustaz ya. Ada lagi pertanyaan ataupun ingin menambahkan? Ustaz Alif mau nambah lagi dari pertanyaan netizen itu?
Sekarang Cina, dulu Amerika, pastinya kan tetap mungkin Amerika tetap ada di belakangnya mungkin gitu ya Ustaz. Ya, memang kalau bagi yang mungkin tidak membaca terkait dengan peta politik internasional itu, terkait dengan siapa sekarang yang dikatakan sebagai negara pertama atau negara yang betul-betul negara pertama itu negara adidaya gitu ya. Tentu lihat Cina ini memang kayak saingan Amerika seolah-olah ya. Tapi ya faktanya ya kalau kita yang memahami peta politik internasional gitu kan, tetap Amerika hari ini sebagai negara adidaya atau negara superpower hal gitu. Kalau Cina mungkin ya karena memang pertumbuhan ekonominya di negara itu terbilang bisa tinggi ya, pertumbuhan ekonominya meningkat. Nah sehingga Cina itu bisa melakukan ekspansi terkait dengan produk-produknya gitu. Karena memang di Cina itu untuk membuat usaha itu didukung pemerintahnya dan dipermudah gitu. Sehingga produk-produk mereka itu dengan biaya murah bisa menguasai pasar dunia. Nah itu yang mungkin yang yang satu kelebihan Cina ataupun Cina mungkin naik levelnya di situ di bidang produk-produknya tadi, termasuk juga mungkin saya kira investor-investor ya, dia melakukan investasi ke negara-negara dunia ketiga lah kita katakan gitu loh, apakah itu Asia ataupun Afrika. Kalau di Eropa dan Amerika ya dia tidak melakukan investasi, tapi mungkin produk-produknya sampai merambah ke sana kan, di Eropa termasuk Amerika. Produk-produk Cina itu memang termasuk produk yang diminati karena murah, dan tipikalnya negara maju itu kan nggak perlu lama pakai produk itu kan, karena pakai garansi buang udah jadi limbah untuk mereka. Nah produk Cina itu cocok untuk seperti itu dibandingkan dengan produk Jepang maupun Jerman yang itu tahan lama, tapi memang kualitasnya di atas negara lain termasuk negara Cina. Tapi sekarang trennya masyarakat ini ya, termasuk masyarakat maju, negara maju itu menggunakan produk yang enggak masih lama-lama gitu. Nah maka Cina masuk pasarnya ataupun produknya ke Eropa dan Amerika. Sementara kalau ke Asia, termasuk negara kita, negara Asia Tenggara ini dan Afrika, mereka menanamkan investasi ya, apakah itu tol, jalan tol, pelabuhan dan bandara. Ya, itu termasuk juga di Afrika, itu kan, bahkan ada negara di Afrika itu yang nggak sanggup membayar utang dan akhirnya diambil alih oleh Cina, ngolah. Nah itu. Nah Amerika selagi itu tidak mengganggu hidupnya Amerika ya, Amerika membiarkan. Ya, karena memang Cina cuma di bidang ini. Nah, dan perlu kita ketahui bersama ya, karena memang saya sudah mengaji kitab Mapa Inisiasi bagi kawan-kawan yang udah ngaji Mapa Inisiasi biasa konsepsi politik ya. Nah itu di situ disebutkan dulu walaupun negara Cina itu sebagai negara komunis, Cina itu berbeda dengan Soviet, bahkan yang berpengaruh pada saat itu justru Uni Soviet sebagai pengembang ideologi, jelas dia pengembang ideologi sosial komunis. Cina walaupun negara komunis dan termasuk dia partai komunis yang berkuasa di sana, Cina ini nggak punya
ambisi ataupun nggak punya mimpi untuk menguasai dunia dengan ideologi. Itu di kitab itu disebutkan. Karena Cina itu mencukupkan pengaruhnya di kawasan regional aja, di kawasan sekitaran Asia gitu ya, termasuk juga produk. Dia nggak pernah bermimpi atau punya ambisi untuk menguasai dunia itu dengan ideologi. Beda dengan yang Soviet, yang jelas dia memang melakukan ekspansi dengan dengan penyebaran dialektika materialisme dan sebagainya, pertentangan kelas. Jelas itu, makanya yang menjadi musuh Amerika pada saat itu pada perang dingin, itu adalah Uni Soviet, bukan Cina. Cina tidak pernah dijadikan Amerika sebagai lawan ataupun sebagai ancaman. Justru Soviet yang berbahaya. Nah itu saya kira, itu yang harus kita pahami dari Cina ini. Jadi yang jelasnya Indonesia ini tetap di bawah cengkeraman Amerika, ya, karena pejabat-pejabat kita juga, ya bisa kita lihat siapapun presidennya setelah terpilih pasti sawan ke Amerika. Ya, ini bisa kita lihat. Mungkin itu yang harus saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz Nawir atas pemaparannya, dan karena waktu berujung larut malam, mungkin agenda bendaan wa'i kita pada malam hari ini kita, sebelum kita tutup, sedikit closing statement dari pemateri. Ada yang mau disampaikan saja? Ya, berkaitan dengan rubrik fokus ini bahwa disebutkan apakah KJB itu adalah bagian dari pelayanan publik, maka berdasarkan kriteria pemanfaatan yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, maka tidak tepat dikatakan bahwa WOS atau KJB itu sebagai pelayanan publik, karena hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu saja. Nah, kalau pelayanan publik tentu seluruh masyarakat atau seluruh warga bisa memanfaatkan atau menggunakan fasilitas tersebut. Mungkin itu yang terima kasih kepada pemateri Ustadz Hardani, karena waktu kita juga terbatas gitu saja. Saya ucapkan terima kasih saja, semoga sehat-sehat selalu. Dan pada kawan-kawan juga saya ucapkan ribuan terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan ataupun mendengarkan pemaparan dari pemateri ataupun dari saya sebagai moderator. Dan sebelum saya tutup, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada kawan-kawan semua ataupun kepada netizen yang nantinya bisa berlanjut di medsos yang masing-masing yang ingin memberi tanggapan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan pada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih syukur jazakumullah khairan katsir kepada Ustaz Nur sebagai moderator forum, kemudian kepada Ustaz Hardani yang sudah menjadi narasumber di acara Bedah Al-Wa'i edisi Desember ini. Baik, para pemirsa yang para peserta Bedah Al-Wa'i yang kami muliakan, demikian acara Bedah Al-Wa'i kita untuk bulan ini.